Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, gue ingin sambil jalan-jalan pagi hari ini berbicara terkait dengan pre-match. Pre-season, pertandingan pre-season. Review match pre-season pertandingan kedua Manchester United menghadapi Rosenborg. Ya, kita sudah tahu skornya. Sobat Football United mungkin sudah juga melihat ya. Menang telak 5-0 di pertandingan yang menurut gue Michael Carrick melakukan kombinasi dengan skuadnya jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Tapi kalau dari sisi skor, mohon maaf nih, anginnya agak kencang, jadi gue ke bagian yang mungkin anginnya agak tidak kencang ya. Ya, dari segi pemain, Michael Carrick menurunkan kombinasi antara pemain muda. CLSI misalnya diturunkan di starter. Lalu juga ada Radek Vitek ya, sementara pemain lain yang diturunkan merupakan kombinasi juga antara pemain inti dan pemain cadangan dari skuad utama Manchester United. Di babak pertama Manchester United unggul 1-0, gol dari CLSI menurut gua gol yang bagus, prosesnya, finishingnya juga keren. Dan di babak kedua Manchester United bisa menambah 4 gol melalui Joshua Zirkzee, lalu juga Jacob Devaney, Harry Amas, dan yang terakhir Ethan Williams. Gua melihat kalau dari sisi hasil ya ini merupakan hal yang menggembirakan, menang 5-0. Gua bayangkan kalau gua berada di stadion dari Rosenborg, artinya di pertandingan tersebut di Lerkendal Stadion ya, pasti memuaskan ya. Ada 5 gol di sebuah pertandingan, lalu ya Manchester United menang. Tapi kalau gue lihat hampir keseluruhan dari 5 gol yang tercipta, memang ada proses bagus di sana, tapi juga artinya proses bagus dari Manchester United. Tapi di sisi lain juga bagaimana Rosenborg bermain, menurut gue secara ringan amatiran, mereka bermain soft. Mereka bermain agak terlalu renggang ya. Mungkin ini dikarenakan juga mereka yang sudah atau sedang berkompetisi di liga domestik, di mana liga domestik itu sudah dimulai, ada sekitar berapa belas pertandingan yang mereka sudah lakukan dan mereka pun juga berada di papan tengah. Mungkin mereka ya tidak ingin mengambil resiko di pertandingan ini, sehingga kalau gue lihat misalnya dari pressing yang dilakukan, lalu juga pengawalan, lalu juga mungkin fokus ya, terutama lini belakang dari Rosenborg, dari lini tengah pun juga terlihat memang ada sesuatu yang renggang. Dan ya Manchester United mampu memanfaatkan hal tersebut. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana Michael Carrick terutama di babak pertama menurunkan, menurut gue ya, semacam kayak kalau dilihat hanya ada Radek Vitek dengan CLSI yang dari pemain muda akademi, sisanya merupakan pemain tim utama Manchester United dari musim lalu. Jadi kerangka itu sudah diperlihatkan sebenarnya. Memang bukan semuanya adalah pemain inti, tapi setidaknya ya pemain-pemain inilah yang akan diplot misalnya di posisi mana. Mason Mount, ini juga yang menarik ya, bagaimana Mason Mount diturunkan di tengah bersama dengan Andre Santos. Hal yang sebenarnya dari akhir musim lalu itu juga sempat dilakukan oleh Michael Carrick. Di pre-season pertandingan pertama pun juga sempat dilakukan oleh Michael Carrick. Nampaknya bukan tidak mungkin ini yang akan menjadi posisi ataupun peran baru dari seorang Mason Mount. Dan Dorgu misalnya yang didorong ke depan, ini juga bisa jadi merupakan rencana kalau mendatangkan pemain sayap kiri, pemain serang sayap kiri ya, ini tidak berhasil dilakukan di bursa transfer kali ini. Eden Heaven pun juga yang diturunkan di sektor center back sebelah kiri, nampaknya juga dipersiapkan betul karena sudah dalam beberapa pertandingan terakhir dia dimainkan di posisi itu dari awal untuk melapisi keadaan dari Lisandro Martinez yang cedera di Piala Dunia. Jadi ada banyak hal. Andre Santos pun juga ya menempati posisi di lini tengah di sektor pivot.
Ya inilah kerangka menurut gue untuk musim depan. Beberapa pemain sudah semakin jelas plot-plotnya. Nah, di preview gue singgung juga bahwa salah satu yang ingin gue saksikan ataupun ingin gue perhatikan adalah menit bermain dari para pemain Manchester United, terutama pemain starting 11. Di pertandingan pertama, Manchester United ya hampir rata semua bermain 45 menit, tapi tidak di pertandingan menghadapi Rosenborg. Ada banyak pemain ya yang tampil sampai dengan 60 menit ke 61. Jadi sorry, ada sekitar 16 menit tambahan yang terjadi, yang dilakukan. Dan ini menurut gue memang direncanakan ya. Jadi memang Michael Carrick berserta dengan staf kepelatihannya ingin menambah jumlah menit bermain. Sekaligus ini juga menjadi semacam kayak persiapan dari sisi kebugaran. Melihat bagaimana pemain ya dimainkan dengan menit bermain hampir 1 jam. Kurang lebih 61 menit. Dan menurut gua kalau dilihat dari hasil di mana di babak kedua mereka mampu menambah gol, walaupun dilakukan juga setelah pergantian, tapi maksud gua adalah dari sisi kebugaran ada peningkatan. Dan ini menarik juga untuk diikuti bagaimana keadaan selanjutnya di pertandingan selanjutnya. Ya gol-gol yang tercipta tadi sudah gua singgung memang memiliki prosesnya masing-masing, tapi tidak terlepas juga dari keadaan Rosenborg yang menurut gue tampil cukup renggang. Joshua Zirkzee menurut gue mencetak gol yang cukup bagus, melewati satu pemain, satu penjaga gawang pun juga dikelabui oleh Joshua Zirkzee. Ya gol-gol lainnya pun menurut gue juga tercipta dengan cukup bagus. Tapi kita lihat bagaimana keadaan nanti ketika misalnya Manchester United turun dengan pemain-pemain yang kemarin sempat memperkuat tim Piala Dunia ya. Dari menit bermain, dari kondisi, gaya permainan, dan lain-lain. Pun juga ketika Manchester United menghadapi raksasa-raksasa Eropa. Itu yang gue nantikan. Pertandingan nampaknya memang diatur setahap demi setahap ya. Dan ini juga merupakan proses. Mulai dari menit bermain, kesempatan bermain. Mungkin juga nanti semakin lama, kalau gue pikir ada kemungkinan misalnya pemain-pemain dari akademi mungkin akan sedikit dikurangi menit bermainnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bisa jadi ini juga merupakan seleksi dari pemain-pemain muda akademi. Dan kalau itu memang yang dilakukan, well, menurut gue di pertandingan kemarin, seleksi tampil luar biasa pemain muda ini. Dan bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan kesempatan lagi ya di pertandingan selanjutnya. Dan kalau dia bisa menunjukkan konsistensi, bukan tidak mungkin dia juga akan lebih banyak dilihat di pertandingan musim ini bersama dengan tim utama Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain terkait dengan pertandingan menghadapi Rosenborg, Manchester United 5, Rosenborg 0? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.